Retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Halo semua, Burger Creeper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha memberikan hiburan dari penjelasan film-film kesayangan kita. Dan untuk kali ini, Ed Creeper kembali akan ngasih klip dan review sebuah film yang berjudul Primal tahun 2010. Jika sebelumnya judul seperti ini menceritakan sosok Bigfoot, di film yang satu ini menceritakan tentang sebuah penyakit yang bisa menjadikan manusia brutal layaknya psikopat berwujud zombie. Lalu seperti apa jika penyakit tersebut menginfeksi sekelompok mahasiswa yang sedang meneliti sebuah situs kuno yang berada di pedalaman hutan? Penasaran dong seperti apa kisahnya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari suasana di pedalaman hutan Australia pada zaman prasejarah atau lebih tepatnya 120.000 tahun yang lalu. Wow! Terlihat seorang manusia purba bernama Kang Jejen sedang mengekspresikan realita kehidupannya melalui gambar. Tahu sendiri dong namanya manusia purba. Mereka selalu menulis sejarah lewat lukisan di batu seperti ini. Namun tanpa Kang Jejen sadari, sosok misterius sedang mengintainya. Lanjut kita beralih ke masa sekarang, ketika sekelompok mahasiswa bidang arkeologi sedang OTW ke pedalaman hutan Australia, di mana sebelumnya mereka telah mendengar akan adanya lukisan purba yang belum terungkap. Dan inilah Anya, si paling arkeolog dibanding teman-temannya yang cuma ingin berkemping dan berpesta saja di dalam hutan nanti. Kemudian Anya menceritakan bahwa pada masa lalu, paman dari pamannya pernah mendatangi situs lukisan kuno yang akan mereka teliti. Namun semuanya berubah menjadi kacau saat anak sematawayang si paman tiba-tiba menjadi sosok yang mengerikan. Good idea, like what? Body in a tub. Lauren? She gets a sorry? Context. Setelah menemukan gunung tempat lukisan kuno berada, mereka tinggal melanjutkan perjalanan dengan melewati goa yang tembus ke belakang gunung batu. Saat akan memasuki goa, Anya terlihat bingung karena ia mengidap poikismofobia atau sindrom takut akan gelap. Mengetahui hal tersebut, si bestie bernama Chris pun berusaha menemani temannya ini. Pregnant. Whoa, look at this. Isn't this beautiful? Okay. Look at yours. Oh, really? Perpaduan antara takut gelap dan penyakit bengek, Anya yang panik akhirnya terluka bahkan sempat pingsan. Keadaan ini pun membuat mereka berhenti melintasi goa yang belum sepenuhnya mereka jelajahi. Kemudian si Kekardes menyarankan agar mereka mengitari gunung batu saja sampai nantinya tiba di lokasi lukisan. Lalu tanpa berlama-lama Des bergegas untuk mendirikan tenda, sementara yang lain bergegas membawa perlengkapan dan perbekalan mereka. Namun tanpa ada yang tahu, ceceran darah Anya di dalam goa tadi sedang dihisap oleh goa ini. Setelah spot untuk bermalam siap, si Bangor Meli dan pacarnya buru-buru mengetes kekuatan tenda dengan menjadikannya arena adu songkol. Hingga Anya dan Warren pun memilih menjauh daripada mendengar desahan jadah pasangan kontroversi ini. Warren benar-benar kaget dengan spesies serangga aneh yang baru pertama kali ia lihat. Dan tentu saja, mereka pun takut untuk mencuprakan mandi di dalam danau. Singkat cerita, mereka mempelajari lukisan kuno yang menggambarkan sosok cumi-cumi aneh, di mana menurut pengetahuan mereka simbol cumi-cumi biasanya menggambarkan sesuatu yang berbahaya dan kematian. Des pun berharap penemuannya ini bisa mengantarkannya ke titil doktor seperti cita-citanya sejak masih duduk di bangku PAUD. What do you think it's about? I could be wrong, but I think it's about that. No, you could be right. If you ask me, I think it's about... There isn't. Pick here. Of course, yeah. What? Shit. Where did they go?
Rupanya binatang yang menyerang Chris adalah seekor kelinci. Tapi anehnya, kelinci yang satu ini memiliki gigi yang tidak biasa. Hingga mereka pun ogah untuk mengkonsumsinya dan membiarkan bangkai si kelinci tergantung begitu saja. You first cunt and now running corpses. Careful, careful. Just give me one example. Sometimes you need... Ketika malam datang, mereka menikmati malam sembari gigitaran di tengah kesunyian leuweung ganggongan. Tapi karena sudah bete dengerin vokal yang mirip radio butut, Des dan pacarnya memilih mencari lapak untuk beradu paruh sampai doer. Ya, kalau sudah begini, Melly gak mau kalah dan mengajak pacarnya untuk kucuprakan di tengah danau. We all know that's just... Yeah, it's the best time. Yeah, baby. Meskipun Melly sudah bobo lucun gak pakai baju, si pacar yang bernama Chad tidak bernafsu karena belalainya masih mode pemulihan bekas pertempuran tadi siang. Di tengah kekesalan Melly yang sudah bela-belain all out, ia tidak sadar jika danau ini dipenuhi dengan lintah. Chad, how does that affect my dignity? Chad, wait. Oh, it's Legion. Get off me! Untung saja Des dengan sigap menolong Melly menggunakan garam ketika Chad hanya bengong melihat pacarnya dikeroyok lintah. Dan karena malah kacau seperti ini, mereka pun akhirnya kembali ke tenda masing-masing. I knew he was a tool, but... Heartbreak, hips a sway. Night, Warren. Night, Warren. Ketika tengah malam, Anya dibangunkan oleh Chad karena tubuh Melly mendadak demam yang sangat tinggi. I just gotta get out of this suit. Burning up. Let's get you out. Kondisi Melly pun membuat Des mengira jika semua itu mungkin akibat gigitan lintah yang sangat banyak. Namun daripada ribet membawanya ke rumah sakit, Des menyarankan agar mereka memberikannya obat anti meriang saja. Saat mau menjelang subuh, Chad dikagetkan oleh kondisi Melly yang belepotan darah. Dan ternyata, semua itu akibat gigi Melly yang mulai pada rontok. Dirasa kondisi Melly semakin aneh, mereka akhirnya sepakat untuk membawanya ke rumah sakit. Meskipun mereka sadar, jarak dari sini ke kota sangatlah jauh. Who do we want? Stuff we don't have to cook. Got her. You go help Warren. There's all these bugs eating everything. Oh, Warren. Bukan cuma merusak tenda saja, serangga-serangga yang ditemukan Anya tadi siang kini sudah menggerogoti ban mobil. Hingga mereka pun tak mungkin melakukan perjalanan malam ini, dan dengan terpaksa bertahan dulu di dalam hutan. Di keesokan paginya, Anya dan yang lain nekat untuk pulang dengan berjalan kaki saja. Tapi tiba-tiba, Chris melihat Melly sedang bertingkah aneh di lokasi bangkai kelinci. Tied a leash, and we're going through. You shouldn't be out here, Smelly. Gigitan lintas semalam kini telah menjadikan Melly sosok tonggos dan penikmat segala macam daging. Dan karena serangan Melly barusan, Chad mengalami luka soek yang cukup serius di tangannya. Kemudian Warren bergegas mengambil obat-obatan, mumpung si Melly entah kemana. Meskipun sudah dihantam pepongkol beberapa kali, Melly tetap tangguh dan masih saja agresif. Namun ketika melihat kobaran api, Melly terlihat benar-benar ketakutan. What's wrong with her? Di tengah kepanikan semua orang, Des masih bersiaga takutnya Melly kembali datang dan melakukan serangan dadakan. Akan tetapi Chad menyuruhnya untuk jangan berlebihan. Toh Melly adalah seorang wanita dan juga kekasihnya. Because I'm not going back to the car. Go through those. What's wrong with her? She's still Mel.
Setelah menyerang dan menikmati daging kanguru, Melly memberikan sebagian hasil buruannya ke dalam goa. Lalu goa ini pun dengan cepat menghisap semua nutrisi dan daging yang diterimanya. Di sisi lain, Anya dan teman-temannya bingung dengan apa yang harus mereka lakukan. Terlebih bertahan dan pergi sama berbahayanya jika sampai bertemu dengan Melly. Namun untuk berjaga-jaga mereka kini sudah tahu bahwa Melly takut dengan api. Kemudian Des mengajak mereka untuk menangkap Melly saja dengan menjebaknya. Meskipun Chad tidak setuju, semua orang menganggap jika itu adalah cara yang terbaik untuk keselamatan mereka. So we try. You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Setelah persiapan beres, Chad ditugaskan untuk berada di sekitar jebakan. Sementara yang lain bertugas untuk mencari dan memancing Melly agar menuju ke lokasi jebakan. She doesn't? Come on, guys, let's do it! Mel. Mel. What did it ever do for me? Barking. Mereka benar-benar merasa lega saat Melly berhasil tertangkap oleh jebakan. Tapi sayang, terpal yang mereka gunakan terlalu tipis dan belum berstandar SNI. Got Chad, save it! It's right! $250,000 now for money she gets down! Tepat pada waktunya hantaman dari Anya berhasil membuat Melly kelenger tak sadarkan diri. Tapi gak lama. Setelah nyupang Warren sampai sekarat, si tonggos Melly akhirnya kabur daripada menghadapi Chris yang membawa obor. Sementara Des yang sembunyi di dalam danau terlihat panik, takut tubuhnya dikenyotin lintah seperti Melly. Di malam kedua, mereka masih bertahan di lokasi tenda sambil meratapi nasib Warren yang kini sudah meninggoy. Lalu tiba-tiba, aroma jasad pria malang ini membuat Melly tertarik untuk menikmatinya. Melihat perilaku Melly yang sudah jadi kanibil, Des bertekad untuk menghabisinya. Akan tetapi niatan tersebut tentu saja membuat Chad tidak terima. Karena ia menganggap kelakuan horor pacarnya itu cuma efek demam tinggi akibat gigitan lintah. Anya lanjut menyadarkan Chad bahwa sosok Melly yang sekarang bukanlah pacarnya yang dulu. Tapi tetap saja, Chad melarang teman-temannya untuk menghabisi Melly. She's gonna kill all of us. I fucked up. Dickhead. Yeah. That's not Mel anymore, Chad. Seperti biasa, Melly memberikan sebagian makanannya ke dalam goa. Tapi kita belum tahu nih, apa yang sebenarnya bersemayam di dalam goa ini. Kemudian kita kembali kepada Anya dan teman-temannya yang sedang memikirkan cara untuk mengambil parang yang berada di dalam mobil. Lalu ketika Des mengajak untuk mengambilnya, Chad menolak dan memilih untuk tetap berada di tempat ini. Forget him, okay? Yeah. Let's take these over there as quickly as we can. Days? Everyone hates Christmas. It's not the leeches. Sesaat sebelum pergi, Des tiba-tiba merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Padahal sewaktu di danau ia sama sekali tidak terkena gigitan lintah. Hingga Anya pun menduga jika semua ini akibat pengaruh air danau yang sudah terkontaminasi sesuatu. Lalu dengan santuinya Chad menyuruh teman-temannya untuk menghabisi Des sebelum berubah seperti Melly. Bahkan ia langsung mengadakan undian untuk menentukan siapa yang akan mengeksekusi Des. Setelah mendapatkan ranting berukuran cetek, Anya seolah tidak percaya karena ialah yang harus membunuh Des. Come on, Anya, quit piss farting around. Just stick the prick. Now!
Anya auto ongkek muntah kejo setelah melakukan hal yang paling mengerikan di hidupnya. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara aneh dari dalam goa. Di tengah ancaman gigi tonggos Melly, Anya menyuruh Chad untuk segera menghabisinya. Tapi tetap saja Chad menolak dan menyuruh Anya untuk mengusirnya saja. Saat Melly menjauhi api, mereka baru tahu bahwa hantaman batu tadi cuma membuat Des pingsan. Lalu ketika Melly dan Des pergi, mereka membagi tugas antara mengambil parang dan mengikuti kemana kedua sosok mengerikan itu pergi. Singkat cerita, Anya dan Chad mencari teman-teman monster mereka ketika Chris sedang menuju mobil. Saat mereka berhadapan dengan Melly, Chad meminta kesempatan untuk menyadarkan pacarnya menggunakan boneka bulu kesayangan Melly. Find your way out of the darkness, baby. I know you can do it. Spooky. I'm putting it down, baby. Dua jari tangan Chad akhirnya menghilang akibat kesalahannya yang telah membuang obor. Lalu ketika Anya diuber Melly, Chris masih belum menemukan parang yang ia cari. Sesampainya di depan goa, Melly tiba-tiba menghentikan serangannya. Di saat itu pula, Chris masih sibuk mencari parang yang belum ia temukan. Saat parang sudah ketemu, Chris bingung untuk mengambilnya karena takut dicupang oleh gigi Des yang kini sudah rangeteng. Saat Melly bertemu dengan Des, mereka terlihat berkomunikasi menggunakan jeritan-jeritan ala monster. Sementara Chad dan Anya tidak bisa berbuat banyak saat Melly membawa Chris entah kemana. Singkat cerita, Anya mengajak Chad untuk pergi ke dalam goa. Karena seperti yang ia tahu, cuma di tempat itulah sosok seperti Melly tidak akan melakukan serangan. Meskipun tidak menyelesaikan masalah, setidaknya mereka bisa berada di tempat aman untuk sementara waktu. Melihat Des menggrepek knalpot Melly, Chad tentu saja tidak terima. Akan tetapi Anya terus menyuruh Chad untuk tetap fokus menuju goa. Toh Melly dan Des kini bukan lagi seorang manusia. Dirasa sudah keterlaluan, Chad tidak akan tinggal diam saat celengan imut Melly sedang disodok pria lain. Ia pun tak kuasa mendengar suara pacarnya yang sedang flying to the moon di lokjur belalai Des. Come on, Chad. Chad. Pertarungan antara Chad dan Des pun berakhir balu, hingga mereka pun kini sama-sama meninggoy. Lalu dengan perlahan Anya bergerak menuju goa, dengan dibayang-bayangi gigi tajam yang sudah siap mencaploknya. Dan hingga pada akhirnya, untuk sementara waktu Anya berhasil selamat dan bisa bertahan dulu di dalam goa. Apaan tuh? Tanpa Anya ketahui,
Keberadaannya di tempat ini membuat belalai-belalai aneh kini sedang mengincarnya. Lalu hanya berjalan menjauhi mulut goa di tengah rasa takutnya akan suasana gelap. Sungguh tak disangka Anya bertemu dengan Chris dengan kondisi syok parah, seperti halnya wanita yang baru direnggut kesuciannya. Dan tanpa Anya sadari, di rahim Chris sebenarnya sedang tumbuh sekumpulan larva dari makhluk penghuni goa. Come on, sweetie. It's okay. It's okay. Come on. Anya kini sudah tak bisa berkutik saat ia sudah dipersiapkan untuk disodok makhluk penghuni goa. Lalu ia meminta Chris untuk segera melemparkan parang yang sempat terjatuh. Setelah Chris benar-benar tewas, tiba saatnya cumi-cumi aneh dan purba menunjukkan diri untuk segera melangsungkan perkawinan dengan Anya. Tapi sebelum itu, makhluk ini pun membutuhkan pemanasan terlebih dulu. Setelah celengan Anya dihantam cungur cumi-cumi, wanita malang ini pun akhirnya pingsan. Tapi bohong. Akhirnya Anya menjadi orang pertama yang berhasil menghabisi makhluk purba penyebar virus aneh itu. Senang dong, akan tetapi ia lupa bahwa si Tonggos Melly masih hidup. Hantaman keras ke pohon mahoni langsung membuat Melly tak berdaya, hingga Anya pun bisa dengan leluasa untuk menuntaskan perjuangannya. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, kita akhirnya bisa tahu bahwa semua keanehan di hutan ini tak lain adalah pengaruh dari makhluk purba yang bersemayam di dalam goa. Bahkan ia bisa mempengaruhi air danau lewat bakteri di tubuhnya, hingga binatang dan manusia pun terpengaruh untuk selalu memberikan makanan kepadanya. Dan yang lebih mengerikannya lagi, cumi-cumi purba ini menjadikan tubuh manusia sebagai inang untuk perkembangbiakannya, seperti halnya yang dialami oleh Chris. Tapi berkat perjuangan Anya, makhluk mengerikan itu pun akhirnya tamat. Pertanyaannya adalah, apa makhluk seperti ini cuma satu? Jika punya jawaban, komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video di clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.